Oke, good morning ya. Ini orderan hari ini akan segera kita kirim ya. Sebelumnya Anda mau beli orderan ini bisa langsung ke Bukalapak, username-nya Juragan Lampu, saya sendiri yang akan mengelola. Shopee, reseller saya F3 Moto Lighting, Tokopedia, saya sendiri dengan username Juragan Lampu ya. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838. Anda transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Ini orderan yang akan segera kita review sebelum kita kirim ya. Ini orderan untuk mobil Grand Max, Toyota Avanza dan Rush ya, lampu jauh untuk Pak Alboin, untuk Pak Adian dan Pak Roy ya. Di Gria Tama Asri, Tabalong, Kalimantan Selatan ya. Jalan Ruko Bukit Dieng di Sukun Malang. Jalan Raya Brawijaya ya, Muncar Banyuwangi ya. Banyuwangi udah mau nyebrang ke Bali. Oke, kita akan segera review ya. Jadi ini untuk lampu jauh ya. Untuk lampu jauh mobil Toyota Rush Terios ya, Rush Ultimo atau TRD ya ngomongnya, TRD Sportivo. Nah, lampu jauh ini adalah tipenya HB3 ya. HB3 9005 ya. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, minta foto dusnya. Foto dusnya seperti ini, polos saja, saya belum bikin merek ya. Mereknya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya. Dusnya polos saja. Jika Anda berminat boleh beli. Mau online shop, mau transfer langsung boleh. Kalau Anda merasa ragu ya nggak usah beli. Simple, jelas, bebas, padat, tidak memaksa ya. HB3. Ini video sudah saya ulang-ulang, tapi karena kan yang membeli berbeda-beda, jadi kita reviewnya terus-terusan ya. Ada orang yang bilang saya, gila tuh si Jungki tiap hari bikin video. Nah, ini bikin ini sebenarnya bukannya buat menyombongkan diri, bukan buat pamer-pamer ya, karena kan customer yang beli dengan saya kita harus review. Jadi Anda kalau bisa sebelum pasang Anda nonton dulu review saya. Kenapa? Supaya paham soal pemasangannya ya. Jadi istilahnya kalau anak sekolah tuh sebelum ulangan tuh sama gurunya tuh dijelasin ulang gitu ya, terutama soal matematika ya atau fisika ya, seperti itu ya. Jadi biar paham, nggak sampai salah jalan ya, seperti itu. Jadi ini ada contoh di sini reflektor HB3. HB3 itu adalah 9005 ya untuk lampu jauh umumnya. HB3 itu untuk lampu jauh umumnya, tapi di mobil zaman sekarang dipakai juga di lampu dekat proyektor. Contohnya mobil Wuling Almas ya, mobil Hyundai Santa Fe ya, pokoknya yang sesuai zamannya lah ya, sesuai zamannya, tahunnya sama, lampunya menggunakannya sama. Contohnya kalau zaman dulu sebelumnya pakai HIR 2 itu di Yaris, di Vios, di Mobilio RS, di Brio RS ya. Dia menggunakan proyektor halogen tapi bisa jauh dekat, jadi bolamnya HIR 2. Nah, HB3 saat ini dipakai di Wuling Almas, Santa Fe. Jadi kalau Anda mau beli bolam HB3, nah ini saya rekomendasikan ya. Tapi kebanyakan dipakai di lampu jauh ya. Mobil-mobil apapun pakai lampu jauhnya HB3. Tapi memang seperti mobil Eropa ada yang pakai H1, ada yang pakai H7 ya. Kalau mobil Jepang kebanyakan pakai HB3. Ya, nah HB3 ini keunggulannya apa? Satu, selalu saya bilang watt dan luxnya gede, stabil. Watt dan luxnya dia cuma memang di level 30 watt ya. Saya juga sedang mencari bohlam yang mungkin 80 watt ya, yang bisa stabil, tapi belum ada ya. Stabil ini penting, jadi sekali nyala terakhir nyala wattnya sama ya, stabil, namanya stabil itu stabil. Ya, ketiga adjustable. Nah, bohlam ini enak sekali ya, adjustable maju dan mundur. Apa untungnya Anda beli di saya kalibrasi, saya review. Jadi sebelum dikirim kita review dulu. Kalau bisa Anda nonton dulu baru Anda pasang ya.
Barang sampai Anda nggak bisa pasang, Anda bisa tanya ke saya ya, cara pasangnya bagaimana, Pak sudah bener apa belum gitu ya. Lebih baik ada tutornya kan, seperti anak sekolah lebih baik ada guru lesnya mungkin ya, pendampingnya. Anak zaman sekarang ada guru lesnya. Jadi guru les tersebut juga bisa mendampingi. Jadi ada PR atau ada apa ya bisa diajari lagi gitu ya kalau penerimaan di sekolah kurang. Nah, sama seperti saya. Jadi kalau barang sudah sampai, kalau Anda penerimaan di review ini Anda nonton masih kurang jelas, karena kan tiap-tiap orang berbeda gitu ya. Dalam satu kelas pun pasti ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang sedang, ada yang memang bener-bener kacau ya. Ada kan? Nah, kalau yang pinter gampang menyerap ya. Nah, sama seperti lampu LED ini, mungkin dengan nonton YouTube nggak jelas, saya dikira ngoceh-ngoceh doang. Kalau nggak jelas ya silakan WhatsApp ya setelah barang sampai ya. Syarat ketiga adjustable. Ini adjustable maju mundur. HB3 untuk lampu jauh itu enak sekali. Jadi Anda bisa setel float, bisa setel spot. Apa itu float? Jadi sama seperti kayak center Anda, kalau di itu bisa membesar. Tadi ada telepon ya. Jadi sampai mana tuh tadi lupa juga saya. Ya, saya menghimbau mendingan kalau mau ini chat aja lah di WhatsApp. Pasti saya bales kok. Jadi syarat bolam bagus ya. Watt dan luxnya gede. Kedua stabil, ketiga adjustable ya, maju mundur putar sama seperti center. Center kan bisa ada center tertentu yang bisa disetel float menyebar, ada yang bisa di itu ya. Sama ini bolam pun bisa ya, di setting center atau di setting float. Keempat serviceable, itu syarat bonus. Kelima ini bisa diservis bro ya. Kelima soal bayangan gelap kecil ya, kita butuh bayangan gelap. Kita akan concern di sini soal bayangan gelap aja deh, karena yang video-video sebelumnya saya sudah banyak soal di wattnya, di maju mundurnya ya, setting float atau spot udah banyak. Keenam ya, dia nggak storing bro, nggak storing terhadap radio. Artinya apa? Tidak storing terhadap radio, tidak storing juga terhadap elektronik lain gitu ya, karena saya pernah baca di forum luar ya, ada AC-nya sudah pakai digital yang bisa auto climate ya atau apa ya, pokoknya pakai digital lah. Kalau mobil zaman dulu mah ya begini-begini aja atau geser-geser zaman jadul ya. Nah, kalau yang digital kan ada suhunya berapa, terus semua pencetannya digital. Nah, saya baca di forum luar, si bule mobilnya pasang LED. Jadi LED itu nyala, AC-nya nggak dingin kata dia. Ya, bisa separah itu ya yang namanya storing. Storing itu adalah mengganggu. Yang sudah terbukti adalah, saya bikin percobaan di video saya sebelumnya, adalah storing terhadap radio. Jadi banyak LED di pasaran yang storing terhadap radio. Mau merek terkenal pun seperti Philips storing bro. Ini tidak storing. Jadi kurang bagus apa gitu ya. Nah, kita akan menitik beratkan soal di bayangan gelap. Nah, ini bayangan gelap nih. Kita nyalakan ya. Jadi LED itu butuh 360 derajat sebenarnya ya. Tuh, bayangan gelapnya kecil sekali bro, sedikit dan tidak terlalu gelap. Jadi LED ini kan tipe sorotan samping nih, kita putar, ini chipnya menghadap ke kita. Nah, ini kita balik lagi, gelap lagi ya. Jadi LED itu sebenarnya yang bagus itu bisa 360 derajat. Tapi memang ada jual LED yang 360 derajat tapi juga payah juga, moyung juga. Moyungnya kenapa? Fokusnya nggak bagus ya. Jadi LED seberusaha mungkin bisa 360 derajat dan ininya tipis, hidungnya tipis, tapi chip Cree ini mempunyai keuntungan, dia punya lensa, dia nongol, jadi sinarnya bisa 180 derajat, bisa 180 derajat. Jadi bayangan yang di sini nggak kenanya jadi bisa ketutup sedikit gitu ya, karena LED-nya bisa 180 derajat. Ada LED yang bayangan gelapnya gede walaupun ininya tipis. Kenapa? Karena LED-nya mendem di dalam. LED-nya tipis tanpa lensa. Gitu ya. Makanya saya kenapa rekomendasikan tipe ini, gitu ya. Saya punya alasan sendiri, makanya kenapa ini bolam saya bilang bagus, gitu ya. Ada 6 syaratnya, tapi kalau saya bilang ini terbaik, saya egois, ya, egois. Kenapa? Karena mentang-mentang banyak yang berkomentar, mentang-mentang lu jual bolam ini jadi lu bilang yang terbaik. Saya nggak mau egois, karena saya juga menjual bolam tipe lain gitu ya. Karena
harganya bohlam mau bagus pun juga harganya juga lumayan. Jadi kadang-kadang ada orang yang mau, Pak saya mau yang agak lebih murah, Pak saya mau yang agak sesuai budget saya, ya bisa juga, nggak masalah. Cara kita nanti rekomendasikan bohlam yang agak murah harganya, ya seperti itu. Nah ini bohlam LED kita pasang ya. Jangan lupa kaki 3 ini pasang dulu, masukin dulu ke reflektornya ya. Ya kalau ini ruang, ini mesin mobil Anda kan, Anda pasti ngobok-ngobok begini tangannya ya, Anda intip, putar, kencengin. Kalau dilihat dari sini adalah searah jarum jam, kalau dilihat dari depan adalah balik jarum jam. Kencengin sampai ngunci. Nah, sudah udah ngunci. Nah, kalau Anda ngintip dari depan begini. Nah, ini salah posisi pemasangannya. Anda harus perbaiki sampai dia harus vertikal ya. Vertikalnya bagaimana? Ada orang bertanya kepada saya, Pak, vertikal. Intinya adalah kuncinya kalau bisa Anda fotokan ya. Saya minta Anda kalau sudah selesai masang begini, fotoin dari depan. Supaya saya mau lihat bener nggak vertikalnya. Kadang-kadang saya ngomong vertikal, ada orang yang bukan beli LED-nya di saya malah nanya-nanya ke saya soal vertikalnya itu. Pak, vertikalnya begini bener nggak? Gitu ya. Nah, Anda pembeli, customer saya wajib tanya. Ya, wajib tanya. Orang yang bukan beli di saya banyak yang nanya ke saya. Karena kenapa? Si penjualnya tidak mereview, malah orang yang belinya di toko lain nanyanya ke Juragan Lampu gitu ya. Nah, Anda yang beli di Juragan Lampu, kalau Anda nggak nanya, Anda rugi, karena saya memberikan fasilitas itu gratis karena Anda customer saya. Tentu kita akan dulukan gitu ya. Vertikal Anda wajib fotokan ya, wajib fotokan. Jadi jangan sampai salah ya. Vertikal yang dimaksud kadang-kadang vertikal garis lurus tegak lurus, tapi tidak vertikal terhadap garis reflektor. Mana yang bagus? WA saya ya, jangan lupa. Ada yang bertanya, Pak, kabelnya di atas apa di bawah bagusnya? Sama aja bro ya, diputar-putar ini bolak-balik sama aja ya. Kabel mau di bawah sama aja ya, nggak ada masalah ya. Karena LED ini enak sekali bro, bisa diputar 360 derajat, tarik maju, tarik mundur. Nah ini juga LED-nya bisa ditarik mundur ya. Kita tarik mundur nih. Nah kita tarik mundur. Nah ini kita dorong maju. Nah kita tarik mundur. Ada pertanyaan, Pak, saya takut lepas. Nggak mungkin lepas bro. Tuh, nggak mungkin lepas ya. Padahal kita udah tarik mundurnya banyak nih. Kita tarik lagi mundur. Nggak mungkin lepas ya. Kita dorong majunya banyak nih. Nih, Anda lihat nih. 2-3 mili loh ya, nggak mungkin lepas bro. Karena LED ini memang didesain adjustable. Makanya kenapa saya bilang bagus ya. Syarat ketiga adjustable ya. Nah, soal bayangan gelap, LED tersebut ya, kan sorotannya samping ya, sorotan samping harus dipasang vertikal. Saya tidak merekomendasikan Anda memasang LED-nya begini, sorotan atas bawah. Kenapa? Anda mau masang sorotan atas bawah juga nggak masalah, nggak ada yang larang bro, nggak ada yang larang, bebas ya. Cuman nggak bener hasilnya ya. Jadi saya rekomendasikan pasang begini, vertikal ya. Kenapa? Supaya hasilnya lebih bagus. Memang lebih bagus. Kita coba aja, Bapak praktek aja setelah bohlam sampai dipasang atas bawah dengan samping kiri kanan bagus mana. Nah, bagus kiri kanan. Si cahaya ini, LED ini cuman kan bisa 180 derajat saja ke bidang yang sebelah sini. Untuk yang LED sebelah sini. Untuk LED sebelah sini hanya bisa bidang 180 derajat saja ya, bidang sebelah sini. Jadi hubungannya LED sebelah sini mantulin yang di sini, LED sebelah sini mantulin yang di sini. Nah, yang ke atasnya kan kalau bayangan gelapnya gede, kosong. Nah, itu Anda rugi. Jadi makanya kenapa saya bilang Anda harus beli LED yang bayangan gelapnya kecil. Jangan cuma ngejar harga murah ya. Banyak orang yang ngejar cuma harga murah, bayangan gelapnya gede, dia nggak tahu bayangan gelapnya gede ya. Merugikan Anda bro, bayangan gelap ya. Karena kenapa? Halogen asli bawaan pabrik itu 360 derajat bro, semua kena. Itu ya 360 derajat semua kena. Sedangkan ini cuman setengah. Batang ini makin gede, makin merugikan Anda. Makanya Anda mesti cari batang yang setipis mungkin supaya bayangan gelapnya kecil. Batang tipis juga tidak menjamin. Kenapa? Karena kalau LED-nya mendem, ketutupan oleh batang itu juga nggak kelihatan. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya WA, Pak,
minimal batang paling tipis berapa ya? Saya juga nggak tahu berapa. Sedangkan ini batangnya tipis, tapi LED-nya karena dia ada lensa, dia bisa lebih spread, ya tentu lebih bagus dong, gitu ya. Kenapa pabrikan bikin batangnya gede-gede ya? Karena desain mungkin ya, karena kalau terlalu tipis mungkin susah juga mungkin mapasnya atau bagaimananya, nggak ngerti lah pokoknya. Intinya setelah barang itu jadi kita tinggal review mana yang bagus ya kita jual, gitu aja ya. Jadi makanya ini chipnya ada lensanya, ada keuntungannya ya, seperti itu. Nah kita praktekin aja langsung, lihat ya bayangan gelap. Nanti ingetin saya nih, jangan lupa, udah digelapin sama saya, kameranya lupa diterangin lagi, jadi Anda nggak jelas. Sebenarnya video ini kemarin saya sudah review untuk lampunya Pak Anom ya, ke Bali ya. Nah kalau ini kan bayangan gelapnya sedikit tuh, sedikit, hampir tak ada ya, hampir nggak ada lah ini bayangan gelapnya, karena saya sudah nyoba juga ya. Ya hampir nggak ada lah, karena ya saya hasil lihat output di temboknya pun tak ada ya. Jadi LED ini ya kelihatan tuh, ini sumber cahayanya ini ke sini padat tuh, ini sumber cahaya yang chip sebelah sini ke sini. Nah yang ke atasnya ini kan nggak ada cahayanya, sumber cahayanya. Bawah juga kan nggak ada sumber cahayanya. Nah, makanya Anda harus mencari LED yang bayangan gelapnya itu kecil ya. Kalau bayangan gelapnya gede ya merugikan Anda ya. Saya ngomong apa adanya, to the point kok. Anda bisa nyoba sendiri. Anda, buat Anda yang sudah beli LED di luaran, Anda lihat aja bayangan gelap LED Anda. Kalau bagus ya kecil, kalau jelek ya gede, itu aja, simple. Intinya kalau banyak kan rugi lah, intinya gitulah, tertutup ya. Nah, soal spot atau float saya sudah sering banyak bahas ya. Anda bisa tarik ini bolamnya ya. Nah, dia membesar ya. Kalau kita dorong maju dia mengecil. Jadi bisa agak nyorot jauh atau Anda mau agak lebar. Ini ada hubungannya. Ini kan high beam, lampu jauh ya. Ini ada hubungannya, Bro. Jadi kalau Anda pilih spot, jadi Anda kalau waktu tarik high beam jauh-jauh pelang jalan udah kelihatan. Mungkin 500 meter mungkin Anda dim, kalau dia ininya versinya nyorot, jauh-jauh udah kelihatan. Tapi kalau Anda beginikan ya, Anda floatkan, jadi kalau tadi misalnya 500 meter, atau orang bilang 500 meter kejauhan deh ya, 100 meter deh, kita ngomong 100 meter ya, di tol misalnya, di jalan tol. Jadi kalau tipe yang float begini nyorot di tol, kalau Anda ngedim 100 meter tuh pelang jalan di atas sudah kelihatan, kalau Anda versi spot. Tapi kalau Anda float, karena dia lebih menyebar ya, lebih menyebar, jadi dia lebih buka, Anda ngedim 100 meter nggak kelihatan pelangnya. Jadi Anda suka main jauh atau mau main agak dekat. Nah sebaliknya, di depan Anda misalnya 20 meter atau 10 meter ada pelang jalan. Misalnya kalau Anda pakai versi spot ya, ada pelang jalan 20 meter. Kalau Anda pakai versi jauh, pelang jalan itu sinarnya apa? Waktu Anda tarik lampu jauh, dia pantulan keterangannya itu udah nggak begitu terang dibandingkan kalau Anda versi begini, versi float. Jadi versi float kalau Anda 10 meter, Anda dim terang banget di atas. Itu ya, paham ya? Jadi kalau omongan saya nggak paham, coba di replay. Jadi ada hubungannya dengan float dan spot, sukanya bagaimana ya, bebas. Kalau saya sukanya spot ya, saya sukanya spot. Saya suka ngedim jauh. Ada orang yang suka ngedim deket, karena ini ada hubungan dengan ya, namanya orang kan sukanya beda. Anda suka burger ayam, saya sukanya beef burger misalnya. Anda sukanya sate kambing, saya sukanya sate ayam, karena tiap-tiap orang berbeda ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri, makanya kita bilang yang adjustable aja dah, lebih enak. Lu mau setel sesuka lu, bebas gitu ya, seperti itu maksudnya. Nah makanya bolam ini enak sekali ya, full adjustable, jadi
tinggal pasang, tinggal atur settingnya. Nah, Pak, kalau mau sedang-sedang aja gimana? Bisa ya, Anda tinggal tarik aja mau seberapa gitu ya. Makanya adjustable. Namanya adjustable kan enak ya. Sama seperti bangku mobil Anda kan adjustable, bisa maju, bisa mundur. Bagaimana enaknya posisi Anda ya terserah. Gitu ya. Anda pakai sepatu boots kayak cewek ya, misalnya kalau pakai sepatu yang agak tebel, tinggi ya karena sepatunya tinggi ya tentu bangkunya mesti agak mundur gitu ya. Nah, dia pakai sendal teplek. Kalau bangkunya terlalu mundur nggak nyampe katanya, ya udah bangkunya majuin, ya makanya enak kan adjustable. Nah, pada saat dia pakai sepatu hak tinggi, bangkunya kan dia mundurin, kalau nggak kakinya nggak enak katanya terlalu deket. Oke, setirnya jadi jauh. Nah, makanya lebih enak lagi kalau mobil yang bisa ditarik kan setirnya teleskopik. Ya, makanya segala sesuatu yang di adjustable itu enak, gitu ya. Sama seperti bola mini harus bisa adjustable. Selalu saya ngomong syarat ketiga bagus itu harus adjustable. Karena kenapa? Reflektor tiap-tiap mobil berbeda, desainnya berbeda, jadi pakai LED juga harus yang berbeda. Nah, makanya kalau bisa di adjustable maju mundur putar enak sekali kan? Ya, itu kuncinya ya. Jadi kalau Anda beli LED tanya ke yang jual, "Bos, full adjustable nggak?" Dan Anda jangan mau dibohongin, adjustable bos. Anda lihat adjustable-nya, ini bolam kurang adjustable apa ya, ini bisa diputar 360 derajat. Anda mau putar kemana bisa, dimajukan ininya bisa, dimundurkan bisa. Itu yang namanya full adjustable ya. Jangan adjustable cuma bisa di adjustable sep, jarak mainnya jadi sedikit. Ini bisa diputar 360 derajat maju dan mundur ya. Kurang bagus apa coba? Syarat ketiga terpenuhi. Kalau soal storing saya jamin ini nggak storing bro ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat video saya sebelumnya, ada percobaan bolam storing. Anda beli merek terkenal pun storing bro. Anda beli LED yang harganya 2 juta pun storing. Anda belilah yang sudah saya rekomendasikan ya. Oke, nanti kita review yang bolam 3 warna. Ya, ini untuk Rush Ultimo ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk Grand Max dan Toyota kalau nggak salah ya. Bolam 3 warna ya, GL3 ya, JL3. Bolam JL3 apa sih keunggulannya? Jadi kita ngomong dulu keunggulannya dan kelemahannya pun akan kita bahas. Saya berusaha objektif. Kalau jelek saya ngomong jelek, bagus saya ngomong bagus. Saya itu udah poin orangnya. Tinggal keputusan di tangan Anda. Yang punya duit Anda, bukan saya. Saya nggak mau memaksa, cuma kalau Anda sudah WhatsApp saya harus menanyakan, "Pak, jadi beli gak?" Kalau nggak jadi beli ya sudah, encet. Tapi kalau Anda masih bilang jadi beli, akan saya keep chatnya. Kenapa? Karena setelah Anda beli, untuk saya tulis alamat ini itu, saya perlu baca. Apa sih yang Bapak tanyakan tadi? Poin-poin pentingnya bagaimana? Kadang-kadang kan ada orang chat begini, "Pak, saya maunya yang begini-begini, buat mobil apa?" Bener nggak? Jadi kita harus bekerja seperti itu ya, supaya kenapa? Hasilnya maksimal. Intinya gini loh, saya itu mau customer saya itu begini, puas gitu ya. Walaupun tingkat kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda, saya juga nggak bisa bilang customer saya harus puas 100%. Tapi setidaknya adalah Bapak beli lampu beginian untuk upgrade penerangan, bener nggak? Setidaknya harus lebih terang dari lampu yang standar. Itu aja intinya ya, karena tingkat kepuasan tiap-tiap orang berbeda ya. Walaupun Anda udah nginep di hotel bintang 4 atau bintang 5 yang mahal, yang pokoknya fasilitasnya wah, kadang-kadang ada juga orang masih merasa kurang gitu ya. Jadi makanya saya bilang tingkat kepuasan orang-orang berbeda, tapi intinya adalah kita yang pasti lebih terang, itu aja ya. Ya, satu syaratnya kan bolamnya watt dan luxnya harus gede. Ini bolamnya lumayan bro wattsnya. Wattnya berapa ya? Lupa saya. 28 apa 30 ya? 29 bro, jadi 30 watt kira-kira ya. Jadi ini bohlam yang termasuk bohlam yang paling besar wattnya untuk bohlam 3 warna. Apa sih 3 warna itu? Jadi dia bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Kalau di color temperatur kan dia bisa 3000 K, bisa 4300, bisa 6000 K. Ya, jadi bisa 3 warna. 3 warna itu di saat lampu dekat. Kalau di lampu jauhnya tetap warna putih. Ya, paham?
Jadi bisa berubah warna. Kenapa dia bisa berubah warna? Ada juga yang WA ke saya. Kenapa bisa berubah warna ya Pak? Karena dia chipnya ada dua, atas dan bawah, yang ada payungnya bagian depan. Ya, jadi dia bisa nyala chip putihnya, bisa nyala chip kuningnya, bisa nyala dua-duanya. Jadi makanya bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Gitu ya. Jadi ini watt dan luxnya gede, terpenuhi bro. 30 watt ini menurut saya paling terang 30 watt saat ini. Ya. 30 watt paling terang. Ini bisa di atas 3000 lux ya. Ini bolam watt dan luxnya paling terang untuk 3 warna saat ini. Saat ini adalah tahun 2021. Siapa tahu mungkin Anda nontonnya di tahun 2022. Ini video tahun 2021 ya udah ketinggalan zaman ya. Jadi untuk saat ini 2021 ini bolam yang watt dan luxnya paling terang. Februari 2021. Mungkin nanti 6 bulan kemudian ada ketemu chip yang lebih efisien, lebih terang, mungkin ada. Tapi saat ini paling terang. Teknologi pendinginannya dia sudah menggunakan double cooper. Ya. Kedua, stabil iya. Saya juga sebelum saya jual LED ini saya sudah coba bro di mobil sendiri. Ya, kalau hasilnya di mobil sendiri jelek, saya nggak berani jual, malu kita mempromosikannya. Saya nggak berani ngomong bebas seperti begini, ya, nggak berani bro, ya, karena apa yang kita jual ya kita sudah tes, ya, seperti itu. Kalau ada masalah akan kita bilang. Nanti ini kita bilang sisi positifnya dulu, sisi negatifnya akan kita jabarkan juga, ya. Syarat kedua watt dan lux. Syarat satu watt dan luxnya besar, kedua stabil iya, ketiga adjustable bisa diputar bro. Ya, bisa arah jam 11, jam 12 bisa ya. Karena tiap-tiap dudukan rumah lampu, tiap-tiap mobil berbeda-beda. Ada yang ininya di jam 12, ininya ada di jam 11, ada yang di 11.30. Jadi kalau ininya terlalu begini, berarti Anda tinggal dorong mentok. Tapi kalau kadang-kadang ininya ada yang di jam 12 ya, berarti Anda mesti dorong begini. Kadang-kadang ada yang ininya di arah jam 11. Tapi kita butuhnya 11.30 ya, kita tinggal putar begini. Ya, ngerti? Jadi makanya kenapa keuntungan bolam adjustable itu enak sekali ya. Syarat harus adjustable ya. Keempat adalah soal serviceable. Bolam-bolam chip yang 3 warna siapapun, merek apapun tidak bisa diservis, rusak buang karena tidak ada spare partnya. Kecuali ada yang jual spare partnya bisa di replace ya, kita bisa replace. Ini nggak ada, jadi rusak buang. Merek-merek lain pun buang bro ya. Jadi nggak ada istimewanya, berarti syarat keempat ini void. Syarat kelima soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini bolamnya memang agak gelap ya. Kenapa agak gelap? Nah, karena chipnya mendem, chip CSP mendem, tidak ada lensanya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak saya mau kri 2 warna. Belum ada bro, belum lahir. Kalau udah lahir ya pasti kita beli ya, belum ada. Jadi bayangan gelapnya memang gede ya. Anda bisa modifikasi sendiri tapi jangan suruh saya karena garansinya sudah pasti void ya. Anda bisa mapas nih ini bagian hidungnya ya supaya bayangan gelapnya kecil. Syarat ke-6 tidak storing. Ini nggak storing bro. Sudah dicoba di radio tidak storing. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Storing ini penting. Kenapa? Karena ya itu seperti cerita saya baca di forum luar AC-nya. Sebelumnya saya pernah dulu masang Honda Brio memang sudah dimodif ya, kelistrikannya mungkin udah pasang ECU ini ECU itu, mesinnya jadi nggak bisa langsam waktu lampu nyala kalau bolam itu storing ya. Dan dia bilang tidak bisa, CVT-nya tidak bisa oper ke gigi 3. Saya nggak tahu CVT bagaimana cara ngoper ke 3, tapi feedback ke kita seperti itu. Dia bilang CVT-nya di gigi 3 nggak bisa ngoper. Jadi maksudnya mungkin kalau kan mobil Honda Brio CVT ya. Saya juga bingung waktu itu gimana caranya dia tahu CVT-nya ngoper ke 3. Padahal kalau CVT kan sama kayak motor-motor Matic. Anda geber dia muter terus. Beda dengan kayak misalnya CVT transmisinya Avanza Expander yang gitu ya. Jadi dia memang ngoper. Tapi kalau CVT kan nggak bisa ngoper, cuman saya waktu itu disuruh ikut di mobilnya, tes di jalan. Tapi daripada begitu, mendingan ya copot aja kalau memang nggak bisa gitu ya. Jadi ini bolam dijamin tidak storing. Ya, ada yang masang waktu itu bawa ya, dia dicoba begitu storing. Saya cuma bagian masang saja, saya nggak tahu dia beli di mana. Ya pasti jawabnya saya beli di online. Ini direkomendasikan oleh forum
Ya, kadang-kadang ada orang suka di forum direkomendasi dia percaya aja, padahal tidak ada tes reviewnya, tidak ada tes wattnya, tes looksnya, segala macam ini itu gitu ya. Karena memang di forum juga banyak sekali ya, seperti forum Facebook, banyak sekali buzzer ya, whistleblower atau apa ya, susah ya. Saya juga tidak mau mengkomentarkan soal itu. Intinya kalau Anda yang cerdas, pintar, Anda punya YouTube, Anda bisa nonton review saya ya. Saya juga tidak perlu endorse menggunakan blogger otomotif, tidak perlu. Saya sendiri yang akan mengendorse ya. Jadi storing ini penting ya. Nah, ini ada 2 buah chip ya. Ini chip ini sebenarnya sudah sesuai. Kenapa? Chip putih di bawah, chip kuning di atas. Kalau Anda saat jalan biasa, tentu kan Anda butuh cut off. Bener nggak? Warnanya putih, Anda butuh cut off. Makanya dia cut off chip putih akan lebih bagus dibandingkan chip kuningnya. Nah, sedangkan pada saat hujan atau pada saat kabut, Anda kan pasti kan butuh pandangan yang ekstra. Nah, makanya kenapa chip kuningnya taruh di atas. Jadi chip kuningnya akan lebih glare dibandingkan chip putihnya. Ya. Chip kuningnya akan lebih glare dibandingkan chip putihnya udah pasti. Karena kita di dalam kondisi hujan kita butuh yang pandangan mata kita lebih aware, makanya dia butuh glare saja kemana-mana. Cut off-nya nggak begitu bagus. Ada cut off tapi tidak begitu. Putihnya akan cut off-nya lebih bagus. Ya, saya bicara putihnya, ngomongnya cut off-nya akan lebih bagus. Tapi memang tidak sebagus kalau Anda yang pakai satu chip saja. Karena kan dia chipnya ada 2 ya. Apa bedanya beli di saya dengan beli di tempat lain? Sebelum dikirim kita akan kalibrasi ini. Ininya akan kita buang sedikit, supaya lebih terbuka. Ya. Supaya lebih terbuka, supaya sinarnya lebih keluar, supaya looks-nya lebih keluar, lebih padat, seperti itu ya. Tadi saya sudah jabarkan keunggulannya. Nah, saya akan bicarakan kelemahannya. Kelemahannya satu tadi kan, satu soal bayangan gelapnya dia gede. Kenapa? Karena dia ada hidungnya. Tapi itu bisa dikompensasi dengan seperti memapas ini. Nah, hidungnya Anda buang ya. Tapi jangan minta saya dibuang, Anda lakukan sendiri. Do it your own risk, do it yourself. Saya cuma jual apa adanya seperti ini ya. Jadi Anda bisa buang hidungnya supaya menghilangkan bayangan gelap. Kekurangan kedua ya, buat Anda yang suka bermain high beam kasar. Apa bermain high beam kasar? Tarik high beam, mungkin 1 detik bisa 5-6 kali ya, high beam kasar ya. Apa yang terjadi jika LED ini Anda pakai high beam kasar? Dia akan mati. Matinya itu artinya bukannya mati rusak, tapi dia akan mati shutdown, mati ya. Dia akan berhenti bekerja, mati. Anda matikan lampunya, saklarnya Anda nyalakan, dia normal lagi gitu ya. Jadi Anda kalau high beam santailah, 1 detik 2 kali masih oke. Tapi kalau Anda 1 detik 6 kali, kenapa saya bisa ngomong begini? Saya nyoba bro, ya, saya nyoba. Jadi high beamnya nggak bisa kasar, ya. Maksimal 1 detik 2 kali, tek bisa, ya. Jadi kalau buat Anda yang pemain kasar, nggak bisa, ya. Dia akan error, dia akan mati. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan normal kembali. Kenapa dia seperti itu? Itu saya sudah komplain ke pabrik bilang itu feature safety. Ya, karena kalau Anda mati nyala itu nggak stabil arusnya. Merusak LED dia bilang. Makanya feature safety daripada seperti itu shutdown. Ya. Jadi sebenarnya bukan kekurangan juga, tapi untuk menyelamatkan nyawa ini LED, tapi kita bicara kekurangan ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya reviewnya. Kalau Anda mau beli silakan WhatsApp 0898 269 3838. Bisa putih kuning ya. Nah, ini lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi ada nanti yang bertanya kepada saya, Pak, cara ubah warnanya bagaimana? Pak, perlu pakai remote? Pak, perlu saklar tambahan? Nggak perlu, tinggal pasang, tinggal colok aja ya. Ini bolam driverless ya, driverless tinggal colok. Kabel sudah dirajut, tahan tarik ya, kurang bagus apa coba? Ya, keuntungan apa bedanya beli di saya dengan beli di luar? Beli di saya adalah
ya kita kalibrasi, kita setting, ya saya review. Anda barang sampai Anda butuh panduan, butuh tutor pemasangan, silakan WhatsApp saya ya. Nah, ada satu hal lagi ya, lupa saya bicarakan. Tadi saya bilang chip putih di bawah, chip kuning di atas, bener nggak? Sebenarnya kalau Anda mau kuningnya lebih, cut off-nya lebih bagus, ini bisa dibalik bro. Ini dibuka nih. Ini dibuka, ini diputar. Ini di video sebelumnya sudah ada ya. Apa perlu saya ulang lagi saya bahas nih. Tapi kalau buat Anda yang mau, bisa langsung lah, saya pandu aja langsung gitu ya. Jadi kita harus buka dulu nih bautnya. Jadi Anda harus pakai obeng-obeng, siap-siapin obeng-obeng inilah ya. Nah, ini dibuka nih. Kendorin. Ya, kendorin. Bautnya copot. Nah, bautnya udah copot ya. Posisi aslinya kan ini begini. Ya, ini Anda balik begini. Jadi supaya kuningnya yang di bawah. Itu bisa, bro, ya. Jadi ini bener-bener enak dah, full adjustable. Kurang bagus apa coba, ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, dengan Automac DC bagus mana? Ya tentu jelas bagus ini dong, bro. Wattnya lebih gede. Ini 30 watt. Si Automac DC cuma 19 watt. Kalau soal lux 2 kalinya lebih terangnya. Wattnya juga itu 19, ini 30. Beda 10 watt, ya. Nah, terus ada yang bertanya kepada saya, sama Pro 7 bagus mana? Sama Bolam X9 bagus mana? Sama X9 jauh, bro. X9 COB chipnya. Ya, kalau sama Pro 7 harganya lebih mahal, bro, Pro 7. Ya. Wattnya juga gedean ini, terangnya juga gedean ini. Harga Pro 7 lebih mahal. Dia pakai driver. Kabelnya belum dirajut. Ini sudah dirajut nilon, tahan tarik ya. Jadi spek ini lebih tinggi jauh dibandingkan dengan Pro 7 gitu ya. Speknya lebih jauh, lebih tinggi ini, harga lebih murah. Jadi kayak Anda beli handphone, Anda beli Samsung kan mahal, bro. Speknya biasa-biasa saja. Anda mungkin beli handphone Cina seperti Xiaomi, Poco, Huawei, atau Anda beli Realme, beli Vivo, beli Oppo, harga lebih murah, spek lebih tinggi ya, seperti itu. Ya. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Pemasangan tinggal PNP, kalau nggak ngerti saya pandu lah ya. Kita tes nyala dulu nih sebelum dikirim. Jadi mengubah warnanya dengan memati nyalakan saklar lampu mobil Anda saja. Common ground, common positif bisa ya. Jadi tidak perlu pakai kabel-kabel set tambahan. Tinggal pasang saja, bro, ya. Buat apa sih Anda nambah-nambah kabel set, nyusahin diri Anda mesti keluar uang lagi. Anda tinggal pasang aja kan paling enak ya, tinggal colok. Bener nggak? Oh ya, cara pemasangan ya. Cara pemasangan jangan lupa, pasang dulu ininya, bro. Pasang dulu ininya ya, klipin, pasang karet, baru bolamnya masuk. Ini pemasangan karet nggak usah dirobek-robek, karetnya original ya. Jadi pemasangan bener-bener PNP, tidak nyusahkan Anda ya. Banyak LED yang di luaran yang dijual karet harus dibobol ya, harus dibobol. Nah itu bahaya, bro ya. Ini Anda beli LED ini karet original ya. Anda beli ini karet original, jadi karet tidak dirusak, karet tidak dioprek-oprek, original saja ya. Pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya. Kipas harus di belakang karet. Kipas harus di belakang karet. Untuk Anda seperti mobil Nissan Evalia ya, hati-hati karetnya, karena di sini ada karet. Karena karetnya desainnya terlalu ini, Anda kalau bisa ganti yang punya model Toyota ya. Jadi ini kan begini. Ya. Nah, ini anggap sudah diklipin, karet dulu masuk, tutup karetnya, baru bolamnya yang masuk. Nah, kalau yang karetnya begini aman. Ya. Yang karetnya begini aman. Kenapa? Karena ini kipas. Ini segini nih kipas nih. Kipasnya lumayan tebal, pendinginannya bagus. Nah, heatsink ini masih kena. Jadi ditiup angin masih bisa keluar ke sini. Ada kipas yang sampai ada karet yang sampai melebihi heatsink, menutupi. Nah, itu bahaya. Kalau bisa Anda ganti karetnya
ya. Karena ini penting bro, soal pendinginan ya. Kalau ini nggak masalah karena karet ini, daging karet ini tidak menutupi heatsink. Ada karet yang menutupi heatsink dagingnya, ya, yaitu punya Nissan Evalia, ya, menutupi. Jadi sama aja kipas ini berputar tapi angin nggak bisa keluar. Itu sama dengan Anda membunuh LED, ya. Sama aja Anda dengan membunuh LED, ya. Jadi saya mau menambahkan syarat terbaru ya, syarat ketujuh soal heatsink, kipas dan pendinginan. Jadi pendinginan ini menggunakan double cooper, ya, double cooper PCB. Jadi tembaga. Pendinginan menggunakan tembaga, ya. PCB-nya adalah tembaga. Ditambahkan soal kipas dan heatsinknya besar. Jadi ukuran ini sebenarnya saya juga request ke pabrik, lu tolong dong bikin makin gede kan makin bagus, ya. Kipas makin gede, makin tebal, makin bagus. Sirip-sirip ini makin gede makin bagus, ya. Nah itu akan kita tambahkan syarat ketujuh, tapi bahan-bahannya sedang kita pelajari apa pengaruhnya segala macam, karena saya membuat syarat itu juga bukannya istilahnya cuma asal ngomong, tapi kita mempunyai bukti ilmiah, ya. Ada bukti ilmiah bro, seperti watt dan looknya stabil kita sudah ngetes, dijalanin di meja 6 jam, ya, stabil nggak gitu, ngedrop nggak gitu, ya. Jadi kita ngomong nggak sembarangan gitu. Jadi kalau ada orang yang membantah ke saya, kita sudah punya bukti ilmiahnya, ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya videonya. Nanti akan kita segera kirim. Ya. Jadi syarat ketujuh sebenarnya saya mau menambahkan soal pendinginan, ya. Pendinginan ini bagus menggunakan tembaga langsung P73CF yang harganya lebih mahal dan nggak lebih terang aja pendinginannya bukan menggunakan cooper. Bukan menggunakan cooper PCB, ya. Dia sistemnya dijepit. Jadi pendinginan jepit kurang bagus dibandingkan ada batang tembaga di tengah, ya. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Lanjut. Ini orderan Pak Anto Samsung, ya. Samsung Store di Depok, Sleman, Yogyakarta. Jadi untuk Toyota Avanza, ya. Tadi adalah sebelumnya kita mereview H4 3 warna, ya, GL3 ya. Jadi kalau Anda mau beli itu kodenya GL3. Nah, saat ini adalah Automax ya, harganya memang lebih murah. Selisih cuman 300.000. Kadang-kadang bagi orang 300.000 kelihatan berat, tapi nyatanya tidak juga gitu ya. Nah, oke, kita akan mereview ya. Jadi apa bedanya? Ya, apa bedanya? Jadi ini cuma 19 watt ya. Sedangkan GL3 itu mencapai 30 watt. Ya, jadi kalau Anda mau berbicara terang, GL3 lebih terang ya. GL3 lebih terang, dia 3 warna ya. Perbedaan yang mencolok adalah dia kuningnya di bawah, putihnya di atas. Ya, untuk Automax. Jadi si Automax ini lebih jago, lebih cut off-nya lebih bagus di warna kuning dibandingkan putihnya. Sebenarnya Anda bisa modifikasi sendiri ya dengan mengebor ini. Karena dia sistemnya di cling ya. Di cling Anda harus ngebor, clingnya copot, ininya ditukar. Nah, supaya bisa duduk lagi gini Anda belikan baut-baut Tamiya yang kecil ya. Selesai. Saya tidak berani untuk memodifikasi, kenapa? Karena ada garansi dari distributor. Distributor tidak mengizinkan kita untuk memodifikasi, ya, seperti itu. Jadi kita jual apa adanya untuk versi Automax. Beda dengan distributor versi Kri. Lu mau jual modif nggak apa-apa bro, yang penting fisik waktu lu kirim utuh. Oke, seperti itu. Ya sudah. Jadi kalau buat Anda yang garansinya sudah habis 6 bulan, nah Anda bisa modif sendiri, ya. Ini barang original Automax DC, harga sesuai price list 780.000. Apa bedanya dulu Anda beli di saya dengan beli di luar? Saya pastikan dulu barangnya baru, bukan barang returan, bukan barang refurbish, bukan barang servisan, ya. Karena Anda beresiko menerima barang bekas, ya. Anda beresiko menerima barang bekas atau barang servisan atau barang returan, ya.
Dia kelasnya cuma di 19 watt, kalau di GL3 mencapai 30 watt. Jadi kalau Anda bertanya terangnya di GL3. Ini cuma 2 warna, GL3 3 warna. Ini versi yang 3 warna, harganya 880, bedanya cuma 200.000 dari GL3 ya. GL3 lebih mahal tapi kualitas jauh lebih mantap ya, terangnya, pendinginannya, dia sudah menggunakan double cooper, kipasnya juga heatsinknya agak gede. Sedangkan ini masih sistem jepit biasa, jadi pendinginannya kurang ya. Warnanya putih, kuning, high beamnya tetap warna putih ya. Common negatif bisa, common positif kita coba ya, bisa. Common negatif, common positif bisa ya. Jadi kalau pertanyaannya kalau mau membandingkan kelas ya tentu Automax kelasnya di bawah GL3 ya. Di kelasnya Pro 7 P73 CF pun GL3 menang ya. Harga lebih murah udah pasti. Watt lebih gede. Adjustable sama, ini juga adjustable bro. Ya, adjustable putar-putar juga ini sama. Maju mundur bisa. Ya, dia maju mundur bisa, GL3 tidak bisa, dia hanya bisa putar. Ya. Kelebihan lain ya ini memang harganya murah ya, levelnya di bawah GL3 harganya ya. Payungnya juga menyerupai halogen ya, replika, jadi bukan CNC yang nggak jelas, jadi ini lebih enak lah kalau mau dikalibrasi ya, seperti itu. Oke, saya nggak banyak berbicara karena review khusus Automax DC sudah saya bahas juga kemarin ya. Dia nggak storing ya, segala macam bayangan gelap kecil Anda bisa nonton di video YouTube sebelumnya. Yang pasti ini adalah akan segera kita kirim ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.